Lihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati
Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. yang baru pertama kali beribadah di GKP Jemaat Citerap. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Hari ini Minggu 28 Mei 2023 akan diadakan pertukaran pelayanan firman Oikomene PGS Kabupaten Bogor. 1. Pendeta M. Asri akan melayani di Gereja Kristus Cibinong dan GKP Jabar Maranatha Jonggol. 2.
GKPI Jemaat Citerap akan dilayani oleh Pendeta Hari CNR dari Gereja Kristus Gunung Putri pada KU1 dan KU2. Pada KU3 akan dilayani Pendeta Febrianto Rompis dari POU Kota Wisata. Informasi pembelian drum elektrik untuk kebutuhan gereja di bidang musik dapat dilihat pada warta yang dibagikan. Informasi budget ibadah kenaikan dan Pentakosta dapat dilihat pada warta yang dibagikan. Berita sukacita, Sektor 4. Telah lahir putra pertama dari keluarga Ibu Evangelis Noviani Yunita Sari dan Bapak Trisno Yakub Kili yang diberi nama Elroy Rufus Hetranio Kili pada hari Minggu 14 Mei 2023 di Rumah Sakit Batu Malang. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Marilah kita masuk hadirat Tuhan dengan hati bersyukur kepada Allah Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita, bangkit dan menang atas maut, dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi umat yang percaya. Kini kita semua umat yang percaya sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita menanti dengan kekuatan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus telah dicurahkan, marilah kita bersukacita. Murid-murid telah berhimpun dalam ruang yang senyap, sampai Roh Kudus pun turun, janji Allah telah genap. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umat-Mu. Jemaat persilakan berdiri. Sejak hari Pentakosta, kuasa Roh pun nyatalah juga dalam hidup kita. Roh dan jiwa kuatlah. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umat-Mu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta di dalam kekuatan dan penghiburan
dari kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena pimpinan-Mu, pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu ya Bapa, sehingga pada pagi yang indah ini Engkau boleh Tuhan mengantarkan kami anak-anak-Mu untuk bersekutu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu di GKPI Citerep ini. Terima kasih Tuhan, semua ini bukan karena kekuatan kami, semua ini bukan karena kehebatan kami Tuhan, tetapi semua ini adalah kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Engkau telah memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan di tengah kehidupan kami. Engkau mencukupkan apa yang kami butuhkan seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami yakin percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari mendatang hidup kami, anak-anak-Mu, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu menuntun membimbing kami Tuhan di dalam menghadapi hidup ini, sehingga kami boleh selalu mempermuliakan nama Tuhan di setiap langkah hidup kami. Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati datang ke hadapan-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur Tuhan. Kami memperingati ya Tuhan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus datang ke dunia ini untuk menolong kami ya Bapa, di dalam kehidupan kami, sehingga kami merasa tidak tertinggal Tuhan, tetapi Engkau selalu menyertai kami. Engkau tinggal di dalam hati dan pikiran kami ya Bapa,
bagi anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berharap Tuhan Engkau yang berkarya Tuhan di tengah-tengah hati pikiran anak-anak-Mu Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, yang mereka sedang mengalami lemah tubuh dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya kuat kuasa Tuhan yang menjamah mereka, menyembuhkan mereka Tuhan. Untuk mereka boleh menerima kesembuhan yang dari-Mu saja. Dan hari-hari mendatang mereka boleh bersekutu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan yang di dalam studinya, yang sedang mencari sekolahan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka ya Bapak. Memberikan yang terbaik buat anak-anak-Mu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Jangan seturut dengan kehendak kami. Karena kami manusia yang lemah Tuhan. Yang seringkali ego kami itu yang berbicara. Tapi kami yakin percaya bahwa jikalau kehendak-Mu Tuhan yang berbicara, kehendak-Mu yang jadi Tuhan, Engkau yang memberikan terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Bapa kami yang di surga, ajar-ajarilah kepada setiap kami Tuhan. Untuk kami selalu mengucap syukur Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami ini. Karena kami menyadari Tuhan, tanpa pimpinan-Mu, tanpa pertolongan-Mu, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kepada kami untuk kami selalu bersyukur Tuhan di dalam kehidupan kami. Suka duka yang Kau berikan kepada kami mengajar kepada kami Tuhan untuk memperkuat iman kami. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-Mu yang melayani dimanapun juga Tuhan. Juga yang ada di GKPI Citerep ini, Tuhan berkati ya Bapak pelayanan para hamba-Mu ini, sehingga melalui pelayanan para hamba-Mu ini nama Tuhan dipermuliakan, dan melalui pelayanan para hamba-Mu lebih banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dan lebih banyak orang-orang yang menerima Engkau sebagai juru selamat. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan di GKPI Citerep ini. Tuhan pakai Tuhan dengan segala keberadaannya. Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkan, yang penuh dengan kekurangan Engkau tambahkan Tuhan. Engkau ajar-ajari Tuhan anak-anak-Mu di dalam melayani Tuhan, sehingga pelayanan anak-anak-Mu boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak kami juga menyerahkan seluruh Tuhan program-program gereja-Mu di GKPI Citerep. Kami hadapkan hadapan-Mu dengan harapan kami boleh Tuhan beracara. Kami boleh Tuhan mempunyai program, tapi kehendak-Mu Tuhan yang jadi Tuhan di tengah-tengah seluruh program kami. Karena kami yakin percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha baik, Allah yang pemurah. Bapak kami yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau melihat Tuhan banyak Tuhan kejadian-kejadian yang ada di negara kami ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan menuntun para pemimpin kami Tuhan, terutama para pemimpin kami yang menjadi anak-anak-Mu ya Bapa, agar mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini yang penuh dengan intrik, yang penuh dengan kekacauan Tuhan. Kiranya kasih-Mu Tuhan, melalui kasih-Mu ini Engkau melihat Tuhan bahwa bangsa Indonesia ini boleh Engkau selamatkan Tuhan dari perpecahan. Bapak kami juga menyerahkan Tuhan rencana untuk pemilihan presiden, ialah Engkau Tuhan yang menentukan yang terbaik menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami manusia boleh memilih, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Karena kami menyadari Tuhan banyak dosa yang kami perbuat Tuhan. Dosa perbuatan kami, dosa mata kami, dosa tutur kata kami, ampunilah Tuhan. Layakkan kami untuk boleh duduk di bawah kaki-Mu menerima pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami sambut berkat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kepada kami, Bapa doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jangan takut dan gelisah, karena Roh Kudus hidup dalam hati kita. Dialah yang akan mengajar, menuntun, menghibur, dan menguatkan kita setiap hari. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus, berkata bekerja. Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, mengajar menolong dan menyertaiku. Ku suka mendengarkan suara Roh Kudus yang mengajarkan aku mengikut Roh Kudus yang terkasih, ku minta padamu, tetap setiap hari diami hatiku. Litani Pentakosta. Syukur kepada Allah Bapa yang telah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus dan mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di hati kita memberikan pengertian yang benar agar pikiran kita tidak dibutakan oleh dalam zaman ini. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita tentang semua perintah dan ketetapan Allah. Roh Kudus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran agar mencapai tingkat kedewasaan rohani yang berkenan kepada Allah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari sekolah minggu.
punya penolong di saat ku takut, ku punya penolong hadapi godaan, ku punya penolong hadapi bahaya. Roh Kudus namanya, Roh Kudus namanya, penolong yang setia. Roh Kudus namanya, Roh Kudus namanya, Dia kudus, penolong yang setia. Kudus namanya, Roh Kudus namanya, penolong yang setia. Roh Kudus namanya, Roh Kudus namanya, Dia kudus, penolong yang setia. Dia kudus, penolong yang setia. Dia kudus, penolong yang setia. Terima kasih persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Kiranya pujian boleh menjadi berkat bagi kita semua. Roh Kudus, sejukkan hati kita agar kita mampu bersyukur dalam segala keadaan dan meyakini dengan iman akan ketersediaan berkat Tuhan pada waktu yang tepat. Marilah kita memberi persembahan dengan tulus dan ikhlas dengan meyakini firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Turunkan hujan berkat-Mu ke
Kita bangkit berdiri. kasih-Mu yang sejukkan hatiku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, di tengah kebaktian perayaan Hari Pentakosta ini, Engkau membuka kesempatan bagi kami untuk mempersembahkan apa yang ada yang Engkau anugerahkan bagi kami dan meletakkannya di hadapan-Mu. Tuhan, inilah respon kami di dalam segala keterbatasan kami. Dan tentu saja Tuhan, keterbatasan kami ada dalam kelemahan dan kekurangan, bahkan dapat menimbulkan kesalahan dan pelanggaran. Oleh karena itu Bapa, kami memohon ampuni kami semua, masing-masing kami, dan kuduskanlah kami dan persembahan kami, agar semua apa yang kami persembahkan ini dapat memuliakan nama Tuhan di dalam pelayanan, di dalam memelihara iman jemaat-Mu, dan juga di dalam membangun kebersamaan. Terimalah Tuhan persembahan kami, yang kami nyatakan Bapa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Gereja Kristus Gunung Putri. Genapi firman-Mu, jadikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di hadapan tahta-Mu.
kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku Allahmu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Belas kasihan-Mu Bapa, Penuhi hati kami Bapa, hati kami, curahkan berkat-Mu Tuhan, curahkan berkat-Mu Tuhan, api kemuliaan-Mu Tuhan, membakar hati kami Tuhan, hati yang rindu untuk melayani-Mu Tuhan, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini Tuhan, dipenuhi, penuhi Tuhan, penuhi dengan api kemuliaan-Mu Tuhan, sampai seluruh bumi, sampai seluruh negeri, penuhi Tuhan, penuhi Tuhan, api kemuliaan-Mu Tuhan, penuhi Tuhan, penuhi api kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Hari Cener dari Gereja Kristus Gunung Putri.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha kasih, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Di hari Pentakosta ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan membaca merenungkan satu bagian firman Tuhan yang mengajak kami kembali untuk melihat peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dan kami ingin belajar bersama-sama dari peristiwa itu untuk diingatkan kembali akan tugas dan panggilan kami untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Saat ini kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar dapat memahami firman Tuhan ini dengan baik. Terlebih kami rindu ya Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi yang hadir dalam ibadah ini kami diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami melakukannya dalam keseharian kami. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan perlengkapi, Tuhan tolong, sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh disampaikan dengan sederhana. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom. Ya, bersyukur hari ini saya boleh melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan di GKPI Citerep di tempat ini. Ya, perkenalkan saya Pendeta Hari, saya melayani di Gereja Kristus Gunung Putri kurang lebih sudah 13 tahun gitu ya Bapak Ibu. Ini baru pertama kali saya melayani di GKPI Citerep dalam rangka pertukaran pelayan firman PGS Kabupaten Bogor. Saya sudah menikah, istri saya Boru Manulang. Saya punya anak juga satu, diberi nama Gabe gitu ya. Ini kalau orang sana bilang ini Batak banget gitu ya. Istri Boru Manulang, anak saya namanya Gabe. Nah, hari ini dengan penuh sukacita saya mengajak Bapak Ibu sekalian membuka satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saya akan membacakan, jemaat bisa mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin? Kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sampai berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang tidak hanya mendengar firman Tuhan tetapi memeliharanya dalam kehidupan hari demi hari. Bagaimana jika Roh Kudus tidak turun? Itu menjadi tema khotbah di hari Pentakosta saat ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini pertukaran pelayan firman Tuhan PGS se-Kabupaten Bogor. Nah, sebelum saya ke sini saya dihubungi oleh beberapa orang dari tempat ini, Pak Dedi Raja Guguk gitu ya, lalu saya koordinasi dengan Ibu Mariati Boru Silalahi untuk pelayanan hari ini. Seandainya gitu ya,
Seandainya kalau hari ini saya tidak jadi datang. Udah ngobrol nih, Pak Pendeta nanti pelayanan ini dan lain sebagainya. Bagaimana jika hari ini saya tidak datang? Nggak ngasih kabar lagi. Nah kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu dan kira-kira apa yang terjadi? Ini ada Bapak Ibu penatua gitu, kalau hari ini saya nggak datang, kira-kira apa yang terjadi? Udah ngobrol nih sebelumnya, oke Pak nanti saya akan datang, tiba-tiba nggak datang, nggak kasih kabar. Apa yang terjadi? Kalau saya nggak datang hari ini gitu ya, ibadah, wah gimana nih ibadah? Pendetanya nggak datang gitu ya. Apalagi kalau misalkan di satu gereja pendetanya cuma satu pun ikut pertukaran pelayanan. Kadang-kadang jemaatnya udah penatuannya udah gini, ini datang kagak ya gitu ya, datang atau enggak? Kenapa? Bisa saja yang terjadi ya ibadah tidak berjalan dengan lancar. Karena yang khotbah nggak datang, nggak kasih kabar. Atau mungkin bisa juga jemaat atau bahkan para penatua menilai, ya mungkin ini Pak Pendeta ini gimana sih udah janji mau datang tapi nggak datang. Dianggap apa? Mungkin tidak memiliki integritas dan lain sebagainya. Satu ketika ada pertukaran pelayanan PGS lagi, wah pendeta ini mah nggak usah lah kesini gitu ya. Kemarin aja nggak datang, kalau bisa cari pendeta yang lain dan lain sebagainya. Satu kali di sebuah jemaat terjadi gitu ya, ketika mau mulai ibadah pendeta yang mau khotbahnya belum datang. Penatua was-was gitu ya. Pokoknya kalau ngundang pendeta dari luar, pendeta di sini juga keluar, was-was. Penatua was-was nih pendeta kok belum datang juga. Akhirnya penatua menelepon pendeta yang akan khotbah, ternyata pendeta tersebut kena macet. Pendeta dulu mengatakan, Pak nanti mungkin 30 menit lagi saya sampai. Aduh gimana nih Pak, ini udah mulai ibadah. Penatua kebingungan, nggak ada hamba Tuhan di jemaat itu. Karena hamba Tuhannya sedang pelayanan keluar. Lalu penatua diskusi kira-kira gimana nih solusinya. Apa kita mulai aja ibadah? Tapi kan pengkhotbahnya belum datang. Kalau kita mulai, jaminan nggak 30 menit udah nyampe ke sini? Tapi kalau nggak kita mulai, jemaat udah gelisah. Ini kok ibadah ngaret gitu, udah jam segini kagak dimulai-mulai. Akhirnya penatua memutuskan untuk memulai ibadah. Penatua membisiki liturgos. Pokoknya kalau nanti kamu nyanyi sambil nunggu pendeta datang, ulang-ulang aja tuh lagu gitu ya. Yang tadinya udah koordinasi sama pemain musik 2 kali, jadi 4 kali. Doanya kalau bisa dipanjangin lah gitu ya, nggak usah pendek-pendek, panjang aja supaya apa? Nungguin pendetanya datang. Apa yang terjadi? Ibadah jadi kacau. Jemaat yang biasanya ini lagu kok udah 2 kali, kok nyanyiin lagi nyampe 3 kali, 4 kali, nggak kelar-kelar gitu ya. Padahal lagi ngulur-ngulur waktu supaya pas khotbah, pas hamba Tuhannya datang. Seorang pengkhotbah yang sudah dijadwal untuk pelayanan di sebuah gereja, kalau tidak datang itu ibadah bisa mengalami yang namanya kekacauan. Lalu kita kembali ke pertanyaan sesuai dengan tema kita hari ini. Ya bagaimana kalau Roh Kudus tidak turun? Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau Roh Kudus nggak turun? Apa yang akan terjadi? Ya mungkin kita nggak akan ada di tempat ini. Kalau Roh Kudus tidak turun, kita nggak mungkin ada di ruangan ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena tidak akan ada pemberitaan Injil. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, Roh Kudus turun gitu ya, memberikan kuasa, lalu akhirnya apa? Para murid menjadi saksi. Kalau Roh Kudus turun ya kita mungkin nggak ada di tempat ini, nggak tahu iman kita kemana gitu ya, kita percaya sama siapa juga kita nggak tahu. Kalau Roh Kudus turun tidak mungkin ada yang namanya pemberitaan Injil. Kalau Roh Kudus tidak turun mungkin kita mengatakan Yesus adalah pribadi yang ingkar janji. Yesus adalah pribadi yang ingkar janji. Kenapa? Kalau kita baca dalam Alkitab, berulang kali Tuhan mengatakan dan bahkan berjanji Dia akan mengutus penolong, penghibur. Untuk apa? Hadir di tengah-tengah dunia ini. Nggak hanya sekali Bapak Ibu, kalau orang janji sekali ya mungkin dia lupa gitu ya dengan janji. Ini berulang kali. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kisah para Rasul 1 ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tadi saya singgung Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus nggak turun, kita mungkin akan menilai Kristus sebagai pribadi yang ingkar janji. Berulang kali Bapak Ibu, bukan hanya sekali. Namun kita bersyukur Tuhan yang kita sembah itu Tuhan kita Yesus Kristus, dia menepati janjinya. Roh Kudus turun. Kalau kita baca dalam ayat firman Tuhan tadi di ayat yang pertama, disitu disebutkan ketika hari Pentakosta orang percaya berkumpul. Siapa saja? Ayat yang kelima dikatakan orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit, mereka berkumpul untuk apa? Merayakan hari Pentakosta. Nah, ayat firman Tuhan ini Pentakosta yang dimaksud bukan Pentakosta yang kita pahami sebagai pencurahan Roh Kudus, tetapi Pentakosta hari raya orang Yahudi. Bagaimana mereka merayakan panen gandum, dan biasanya dirayakan 50 hari setelah Paskah atau setelah keluar dari perbudakan di Mesir, mereka mempersembahkan hasil panen mereka kepada Tuhan. Dan pada semua orang kumpul itu dikatakan ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus menepati janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Permisi tanya Bapak Ibu, pernah gak sih kita meragukan janji Tuhan? Jujur, pernah gak kita meragukan janji Tuhan? Tuhan berjanji apa? Akan menyertai. Matius 28 ayat 20, aku akan menyertai sampai pada akhir zaman. Janji berkat Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pernah gak kita ragu dengan janji Tuhan? Saya mau tanya gitu ya, izin tanya kepada Bapak Ibu, pernah gak kita ragu janji Tuhan? Katanya diberkati Tuhan, sampai sekarang kok hidup saya masih kayak gini-gini aja gitu ya. Katanya disertai Tuhan, kok kayaknya masih seperti ini saja. Kadang-kadang kita meragukan janji Tuhan, kenapa? Ya mungkin kita bergumul dalam kurun waktu yang lama, tapi janji Tuhan tidak digenapi. Mungkin kita ingat dalam kisah perjanjian lama, Abraham dan Sarah. Bagaimana Tuhan Allah menjanjikan mereka akan memiliki seorang anak dan bahkan anak itu akan menjadi bangsa yang besar. Ragu gak mereka? Ragu, Sarah ketawa lagi kan, udah tua kayak gini gitu ya. Lucu, mungkin gak dianggap sebagai anak, cucu mungkin gitu ya karena jaraknya cukup jauh. Mereka meragukan janji Tuhan. Padahal Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya. Mereka meragukan janji Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka melakukan dengan caranya sendiri. Oh mungkin punya anak bukan dari saya. Dari siapa? Satu lagi? Hagar. Memang punya anak. Tapi Tuhan katakan bukan dari dia. Janji Tuhan digenapi. Iya, lahirlah Ishak di masa tua mereka. Mungkin kita pernah mengalami perasaan yang sama seperti Abraham dan Sarah meragukan janji Tuhan. Tuhan berjanji akan memberkati, Tuhan berjanji akan menyertai, Tuhan berjanji akan menolong. Tapi kenapa sampai dengan saat ini janji Tuhan belum digenapi? Nah, kalau kita lihat jemaat yang terkasih dalam Tuhan, janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Kapan? Ya, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan dan dengan cara Tuhan sendiri. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, mau percaya sama siapa lagi gitu ya. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan dengan janji Tuhan, kita mau percaya sama siapa lagi. Kadang-kadang Tuhan menjawab doa-doa kita gitu ya. Di satu sisi Tuhan juga mengajarkan kita untuk bersabar, terus mengandalkan Tuhan. Karena kita percaya, ya mungkin menurut kita kenapa sih Tuhan lama, kan saya butuhnya cepat dan lain sebagainya. Janji Tuhan, ya Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Janji Tuhan digenapi.
Roh Kudus turun, janji Tuhan yang lain pun akan digenapi. Tapi kapan? Sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan yang tidak pernah terlambat, dan sesuai dengan cara Tuhan. Bukan waktu kita, bukan rencana kita, bukan cara kita. Yang kedua kita melihat tadi yang pertama ya janji Tuhan akan digenapi. Yang kedua pemberitaan Injil dimulai. Ayat yang keempat bagian yang kedua. Lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, gitu ya, mereka mulai kalau diistilahkan ya berbahasa roh. Ada dalam Alkitab gitu ya, tapi yang menarik kalau kita melihat khususnya dalam teks ini, bahasa roh itu adalah pemberian dari Tuhan. Mereka dipenuhi, siapa yang memberikan? Tuhan. Orang berbahasa roh itu bukan belajar gitu ya. Orang berbahasa roh bukanlah bahasa yang baru yang tidak bisa dimengerti. Bahasa roh dalam teks firman Tuhan kali ini adalah bahasa yang dikenali. Makanya kalau kita lihat ayat yang ke-7 sampai ke-8, mereka terheran-heran kenapa orang-orang Galilea bisa berkata-kata sesuai dengan bahasa kita sendiri. Orang Partia, Media dan lain sebagainya. Bahasa roh bukanlah bahasa yang baru yang tidak bisa dimengerti, tetapi bahasa yang dikenali. Dan ketika orang-orang itu berbahasa roh, mereka bersaksi tentang karya Allah. Bukan untuk menunjukkan kesombongan rohani, tetapi ingin menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah melalui Yesus Kristus. Roh Kudus turun, memperlengkapi, memberikan kuasa, menggerakkan para murid untuk apa? Bersaksi tentang Kristus. Nah hari ini, di hari Pentakosta kita diingatkan, kalau saya tadi pakai istilah tadi pagi, membangunkan kita dari kenyamanan hidup kita. Tiap hari kita ngapain sih? Ya bangun tidur, kerja, usaha, dapat duit, pulang, tidur lagi. Hari Minggu, ya udahlah ke gereja, berapa lama? Ya paling 2 jam. Apalagi kembali lagi dalam aktivitas-aktivitas sehingga kita lupa. Sebagai orang percaya kita punya satu panggilan itu untuk bersaksi. Kesaksian itu tidak dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Kesaksian tidak hanya dibatasi melalui perkataan saja, tetapi juga melalui perbuatan kita. Apapun pekerjaan kita, itu adalah ruang di mana Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bersaksi. Apapun pekerjaan kita, mau kita jadi anggota DPR, jadi pejabat daerah, itu adalah ruang-ruang yang Tuhan berikan untuk kita bersaksi. Bahkan ibu-ibu rumah tangga juga bisa bersaksi. Gimana bisa Pak Pendeta? Ibu-ibu rumah tangga kan tiap hari apa? Masak. Bagaimana ibu-ibu rumah tangga bersaksi tentang kasih Kristus? Di tempat saya, kalau ada tukang sayur pagi biasanya mangkal di satu tempat. Tapi kalau udah mulai sore, yang gak habis itu apa? Muter. Ya, muter ke keliling komplek gitu ya. Biasanya kalau muter sore maksudnya pas muter itu ibu-ibu langsung berkerumun gitu ya. Kalau sudah muter berarti harganya sudah beda gitu, ibu-ibu mungkin tahu. Kalau mangkal misalkan harga tempe pagi-pagi dia mangkal 10.000, tapi kalau udah muter biasanya turun jadi berapa? Bisa 8.000. Nah ibu-ibu kan biasanya berkerumun tuh. Nah kita sebagai orang Kristen bagaimana kita bersaksi? Kadang-kadang kan kalau yang namanya ibu-ibu kalau belanja, kalau bisa tawar, harganya tawar sampai habis gitu ya. Benar nggak ibu-ibu? Kalau ibu-ibu belanja itu kalau bisa tawarnya sampai mentok. Tukang sayur gitu ya, misalkan tadi saya katakan jualan tempe sore-sore, berapa mas? 8.000. Ah udah sore kayaknya 3.000 dah gitu ya. 3.000 aja. 3.000 daripada busuk nanti mendingan saya beli gitu. 3.000 daripada nggak ada yang beli. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu posisinya di tukang sayur itu bagaimana perasaannya? Daripada ibu beli mendingan busuk gitu ya, daripada situ beli 3.000, mendingan busuk aja gitu kan. Ya kadang-kadang mau tidak mau kan namanya ibu-ibu kalau bisa ya dapat barang bagus harga semurah-murahnya. Tapi kan kita perlu memikirkan perasaan orang yang jualan. Ya kalau mau tawar ya sewajarnya saja. Supaya apa? Ya mendatangkan sukacita buat kita, mendatangkan sukacita yang jualan. Bagaimana ibu-ibu bersaksi ya kalau nawar ya nawar sewajarnya gitu ya.
Jangan sampai akhirnya tukang sayur nggak mau lagi lewat daerah situ. Wah kalau ada ibu itu kayaknya udah sadis gitu ya, nawarnya nggak mau lewat lagi dan lain sebagainya. Bayangkan perasaan dari penjual itu. Bagaimana seorang ibu-ibu bisa menjadi saksi? Ya dengan komunikasi dengan tukang sayur, dengan tetangga. Bagaimana mencerminkan kasih Tuhan. Bagaimana Roh Kudus memenuhi hati kita sehingga kita bertutur kata dan lain sebagainya dengan baik. Jadi ya lain kali ya tawar ya sewajarnya ibu-ibu gitu ya. Jangan kasihan untuk tukang sayur gitu. Lain kali nggak mau lagi lewat di depan rumah bapak ibu karena nawarnya sadis gitu ya. 8.000 tawar nyampe 3.000. Bagaimana Pak Pendeta? Saya kan bukan anggota DPR, saya bukan ini itu dan sebagainya. Saya hanya punya bengkel motor. Yang tiap hari pegangan saya bukan Alkitab, busi gitu ya, aki, apalagi ban dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menjadi saksi? Bagaimana saya bisa menjadi saksi kalau keseharian saya hanya ya mungkin buka bengkel atau hanya sekedar ya buka tambal ban dan lain sebagainya. Bagaimana menjadi saksi? Ada satu bagian dan juga dikutip oleh salah satu buku Pendeta Yowas Adi Prasetya dalam buku Labirin Kehidupan gitu ya. Pendeta Yowas Adi Prasetya memunculkan satu tokoh bernama Bezaleel. Tadi saya pagi bacakan di Keluaran pasal 31. Bezaleel dalam Alkitab dikatakan bahwa dia adalah seorang tukang bangunan. Tapi dalam ayat itu dikatakan dia dipenuhi oleh Roh Allah. Sehingga pekerjaan yang tadinya biasa saja menjadi sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena Roh Allah bekerja. Sesuatu yang biasa yang mungkin tidak punya nilai spiritual gitu ya, akhirnya dia menjadi sesuatu yang luar biasa dengan pekerjaannya yang luar biasa itu dia menjadi berkat dalam membangun bait Allah. Bapak Ibu kalau kita lihat tukang bangunan lagi nembok gitu ya, apa nilai rohani yang bisa kita peroleh dari tukang bangunan itu? Ada nggak? Biasa aja ya gitu ya. Lagi ngangkut atau lagi ngaduk pasir dan lain sebagainya. Tapi kalau Roh Allah bekerja dalam dirinya, dia pasti akan mengerjakan dengan baik, dengan sempurna, dengan luar biasa sehingga orang yang ibaratnya membayar dia untuk membangun sesuatu, orang itu akan senang. Dan suatu saat ketika pekerjaan kita bagus, orang itu senang, dia akan panggil kita. Satu sisi ya mungkin bicara masalah keuangan, tapi sisi lain kita pun bersaksi melalui apa yang kita lakukan. Bagaimana dengan bengkel tadi gitu ya. Sehari-hari hanya pegang busi gitu dan lain sebagainya. Kita biarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, memenuhi hati kita. Sehingga dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan, kita tetap bisa mempersaksikan Kristus adalah Tuhan kita. Satu kali ada seorang bapak buka warung gitu ya. Warung sembako, orang Kristen. Dia jualan di tengah-tengah komunitas yang bukan Kristen. Bapak Ibu kalau pernah mengalami hal yang sama tentu tidak mudah ya. Jualan sembako atau buka warung di tengah-tengah orang yang bukan Kristen. Ada beberapa jemaat juga mengalami hal yang sama. Gitu ya, difitnah lah. Gitu ya. Lalu orang-orang menghasut supaya nggak beli di warung itu. Kenapa? Jangan beli di warung itu. Di orang Kristen. Cari agak jauh dikit nggak apa-apa, yang penting seiman dengan kita. Pernah nggak seperti itu? Mungkin mengalami hal itu ya. Akhirnya warung itu sepi, nggak ada yang beli. Satu kali ada ibu-ibu datang ke warung tersebut gitu ya untuk beli beras. Ibu ini yang datang ini dia nggak punya uang. Dia mengatakan, Pak boleh nggak saya beli beras? Tapi saya lagi nggak punya uang. Suami saya baru gajian minggu depan. Lalu bapak ini yang orang Kristen yang buka warung, oh ya silakan Bu, nggak apa-apa, ambil aja, butuh berapa liter? Nggak apa-apa, nanti mau bayar nanti juga nggak apa-apa. Akhirnya ibu itu mendapatkan beras sesuai dengan kebutuhannya dan dia mengatakan kepada bapak itu, nanti ya kalau suami saya gajian, saya bayar. Nah ketika ibu itu pulang, dia menceritakan gitu ya ke orang-orang sekitar, dia udah pergi ke warung-warung yang katanya seiman gitu ya. Mau beli beras karena nggak punya beras buat makan dia gitu ya, suaminya anaknya nggak ada, nggak dikasih. Tapi ketika dia pergi ke warung yang katanya orang Kristen yang nggak boleh belanja ke situ, dikasih. Hal yang sederhana Bapak Ibu, dan itu menjadi cerita yang luar biasa kepada tetangganya.
Sehingga apa yang terjadi? Yang tadinya sepi, yang tadinya difitnah, tetapi ketika dia menunjukkan kasih terhadap orang-orang yang mungkin tidak suka dengan keberadaannya, berkat Tuhan luar biasa. Rame warungnya. Kenapa? Karena perbuatan kasih. Mungkin dia tidak bisa berkata-kata tentang Tuhan Yesus. Kan gak mungkin juga, aduh Bapak saya butuh beras. Oh ya, Tuhan Yesus mengasihimu gitu ya. Antar 1-2 liter beras. Enggak seperti itu, ya dikasih saja. Tetapi di dalam hatinya berdoa supaya dia merasakan kasih Tuhan. Dan itu hal yang sederhana yang akhirnya menjadi cerita di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana orang tersebut menyatakan kasih Kristus. Dan satu sisi dia bersaksi, satu sisi juga akhirnya warungnya juga menjadi ramai. Sederhana, bukan sesuatu yang spektakuler. Dan itulah yang harus kita lakukan ketika kita merayakan hari Pentakosta ini. Bukan hanya sekedar kita bersukacita, tetapi kita mengingat kembali panggilan kita sebagai orang-orang percaya untuk apa? Menjadi saksi. Apapun pekerjaan kita yang mungkin orang anggap, oh kayaknya ini gak ada nilai rohani, tapi kalau Roh Kudus sudah memenuhi hati kita, mau pekerjaan apapun itu, lakukan dengan baik, supaya orang merasakan kasih Tuhan dengan pekerjaan yang kita lakukan. Saya membayangkan gitu ya Bapak Ibu, kalau kesaksian itu tidak dibatasi oleh gedung gereja dan semua orang yang hadir di tempat ini menjadi saksi Kristus melalui kehidupan dimanapun kita berada, dampaknya akan luar biasa. Ini ada berapa orang? Ayo katakanlah 150 orang jemaat GKPI Citerep bersaksi di tengah-tengah masyarakat gitu ya, itu akan luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang akan bekerja di dalam diri kita. Sekali lagi, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, kalau kita membiarkan Roh Kudus bekerja, memimpin hidup kita, maka kita akan menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Janji Tuhan digenapi. Tuhan tidak membiarkan murid-murid dan kita menjadi yatim piatu. Roh Kudus turun untuk memperlengkapi, memberikan kuasa, menggerakkan para murid dan kita juga untuk bersaksi. Karena itu bersaksilah dimanapun kita berada, apapun yang menjadi profesi kita. Sehingga orang yang bertemu dengan kita, dia akan merasakan kasih Tuhan itu ada di dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar di hari Pentakosta ini. Kami diingatkan bahwa Roh Kudus turun, janji Tuhan digenapi. Dan ini menjadi satu pengharapan bagi kami bahwa janji-janji Tuhan yang ada dalam Alkitab juga akan Tuhan genapi. Sesuai dengan rencana, sesuai dengan waktu, sesuai dengan cara Tuhan. Kami pun diingatkan bahwa di hari Pentakosta ini kami dibangunkan dari kenyamanan hidup kami untuk menjadi saksi Kristus. Dimanapun kami berada, apapun profesi yang kami lakukan. Kami rindu kami menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami rindu kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami rindu kami dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus akan memberikan kekuatan, memperlengkapi kami untuk menjadi saksi melalui perbuatan maupun perkataan kami hari demi hari. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu selesai berkata-kata bila Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman itu dengan setia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus berdoa. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan ini dengan menaikkan nyanyian pujian dari KPPK 388 bait pertama dan ketiga, Bersinarlah Roh Kudus. Mengenyangkan
mengajak jemaat untuk berdiri. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, peliharalah firman-Nya, jadilah saksi-saksinya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh. Amin. Kami atas nama Panitia Kenaikan dan Pentakosta serta Majelis GKP Jemaat Citrap mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Hari Cener dalam ibadah Pentakosta dan pertukaran pelayanan firman Tuhan Ekumene PGS Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di KPI Jemaat Citrap. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih juga untuk persembahan pujian dari vokal grup Gereja Kristus Gunung Putri. Kiranya Tuhan memberkati. Api Roh Suci membakar hati kita. Kobarkanlah semangat untuk giat bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Api Roh Suci bakar hatiku dengan rahasia murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci